Shalom. Hari ini kita akan belajar Bible Class spesial. Kita tidak belajar kitab ulangan, tapi secara khusus saya mau membahas, hari ini kita membahas tentang kitab Henokh. Nah, ini ada isu di medsos Kristen. Jadi ada tren ya dari media Kristen, memang tidak semuanya mendapat. Ada seorang hamba Tuhan yang sharing sama saya, Pak Jonathan, bagaimana kitab Henokh ini. Ya, ada versi PDF bahasa Indonesia, ada versi buku. Saya menjawab dan saya pikir jadi berkat aja buat semua orang ya. Oke, kita mulai. Kitab Henokh itu apa sih? Nah, kitab Henokh ini banyak bercerita tentang apokaliptik. Nah, dalam bentuk sastra ya, apokaliptik. Sudah pasti tanya, apokaliptik itu apa? Apokaliptik itu dari bahasa Yunani, menyingkapkan, membuka rahasia. Ya, gayanya persis seperti kitab-kitab akhir zaman, seperti kitab kita dalam kitab Perjanjian Baru yang kitab terakhir, kitab Wahyu, itu sama seperti apokaliptik ya, mengungkapkan rahasia, menyingkapkan sesuatu, seperti itu. Nah, jadi kitab Henokh ini tulisan-tulisan apokaliptik Yahudi. Nah, munculnya dalam sejarah suatu keadaan yang khas. Jadi latar belakang kenapa kitab ini muncul. Jadi ceritanya kitab Perjanjian Lama selesai ditulis dan nabi-nabi sudah tidak lagi muncul sesudah zaman pembuangan era sesudah sesudah masa pembuangan dari Babel. Dan akibatnya karena nabi tidak muncul, Allah tidak berbicara lagi melalui suara-suara yang vokal. Jadi ini disebut dalam teologi namanya silent period atau masa diam. Masa diam 400 tahun. Jadi Tuhan tidak mengirimkan nabinya secara khusus untuk berbicara, juru bicaranya. Dan di masa-masa inilah masa-masa yang kejam sekali terjadi pada orang Israel. Oke, kita lihat bagiannya ya. Ini masa PL. Jadi saya cerita yang tadi itu ya. Saya lihat ya dalam bagian ini bagaimana nabi terakhir Tuhan kirimkan. Kita tahu ya dalam Alkitab kita bahasa Indonesia versi internasional kitab Maleakhi. Tapi dalam Alkitab bahasa Ibrani kitab Tawarikh. Tuhan sudah selesai. Dan sesudah itu ada 400 tahun. Tuhan tidak bicara, Tuhan tidak kirim nabi, ini namanya silent period yang kotak warna merah ini. Lalu masa Perjanjian Baru, Yesus datang dimulai dengan pendahulunya Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus datang dan masa gereja, masa Perjanjian Baru muncul. Dan ini namanya yang merah ini namanya periode intertestamental atau masa antara Perjanjian Lama dan masa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, masa di mana Allah tidak berbicara, masa diam, ini namanya intertestamental. Nah, kebetulan saya mengajar di S2, prodi S2 mata kuliah ini. Nah, periode intertestamental ini antara PL dan PB yang 400 tahun ini ada pergolakan internasional di Israel pada masa itu. Jadi ingat ya, mereka tidak dengar suara Tuhan, tidak dengar suara Nabi. Sementara kita Perjanjian Lama banyak bicara tentang Mesias mau datang, janji keselamatan. Tapi Mesias nggak datang-datang. Dan sederetan raja-raja kafir, orang raja non-Yahudi yang menjajah itu memerintah orang Israel. Dan bukan Allah sendiri. Dan di beberapa periode raja-raja itu melarang agama Yahudi, menajiskan bait Allah mereka. Dan begitu sebabnya orang Yahudi yang setia pada imannya, kepada kepercayaannya, mereka menderita dan mereka dikejar, diburu dengan cara yang mengerikan. Dan itu sebabnya untuk mengatasi kehampaan 400 tahun ini,
Nah, lalu muncul tulisan-tulisan apokaliptik. Ada yang mengatakan kira-kira 250, ada yang mengatakan 200. Ya, antara tahun itu sampai tahun 100 sebelum Masehi, ya, sebelum Kristus datang. Nah, tulisan-tulisan apokaliptik ini menyajikan bahwa Allah berbicara. Sebetulnya bukan, ya. Nah, itu menerangkan tentang penyebab kenapa ada kejahatan. Ingat ya, mereka lagi dijajah, banyak raja-raja yang non kafir yang menjajah mereka. Lalu orang-orang diberikan rahasia tentang tabir surgawi dibukakan, kedatangan kerajaan Mesias, dan itu penting sekali buat orang-orang yang dilanda penderitaan pada masa itu. Nah, banyak penulis-penulis sastra apokaliptik ini, bukan satu ya, beberapa, banyak puluhan. Mereka menulis karya yang penuh misteri ini. Nah, tapi mereka pakai nama samaran. Jadi mereka tidak menulis namanya sendiri. Misalnya kalau Yesaya dalam Perjanjian Lama menulis, penulisnya adalah Nabi Yesaya. Tapi karena mereka tahun 200 sampai 100 sebelum Masehi, supaya mereka diterima, makanya mereka pakai nama-nama tokoh PL supaya menjadi daya tarik surat itu. Jadi dari ceritanya Adam, Musa, Yesaya, Baruk sampai Esra. Nah, ingat ya, Esra itu penulis terakhir dalam Alkitab bahasa Ibrani, penutup kitab Tawarikh. Jadi apokaliptik Yahudi yang terkenal sekarang ini kitab Henokh ini. Nah, kadangkala kitab ini dikenal dengan nama Henokh dari Ethiopia. Masa Henokh dari Ethiopia? Bukan. Karena buku ini banyak dipakai yang paling lengkap dari versi Ethiopia ya. Nah, ini yang menjadi fokus kita sekarang. Nah, masih banyak lagi yang lain ya. Yubil abad kedua sebelum Masehi, kenaikan Musa, Esra, 2 Esdras, apokaliptik Baruk, Henokh, 2 Henokh ini ya, wasiat 12 bapa leluhur, 12 anak Yakub ini, seperti itu. Nah, masalahnya adalah dalam penemuan abad terakhir ini, potongan atau fragmen ya, potongan kan berarti fragmen ya, jadi tidak utuh dari kitab Henokh ini dalam bahasa Aramaik, bahasa Aram, itu ditemukan di Gua Qumran, beberapa gua-gua di Qumran. Yang terkenal sekarang dan namanya Gulungan Laut Mati atau Dead Sea Scroll. Ya. Nah, ada banyak gulungan-gulungan di sana. Ada fragmen bahasa Yunani, bahasa Latin dan sebagainya seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa kitab Henokh ini dikenal orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus dan masa sebelumnya. Dan itu otomatis gereja mula-mula gereja zaman Kisah Rasul ya, abad pertama paham sekali. Termasuk salah satunya adalah kitab Henokh ini. Nah, ini berikut ini adalah gambar foto saya, mecenglah sedikit lah ya, ketika saya mengunjungi situs Qumran. Qumran ini Gulungan Laut Mati itu tahun 2015 yang lalu. Coba saya tunjukkan ya. Jadi kalau dari udara ini tentang, saudara lihat ya, ada beberapa gua-gua yang bisa muncul di sini ya, dan ini tempat kediamannya sekte Qumran ini di sini. Coba kalau lihat lebih dekat lagi, ini arkeologi ya yang kita bisa lihat di sana. Nah, kalau mau lihat yang tadi itu hampir sama ya. Oke, ini sejarah Gulungan Laut Mati. Jadi kalau mau tahu tempatnya, ya, kira-kira Qumran itu di sini, ya. Qumran di sini. Kalau sudah lihat kota Yerusalem, dekat sekali. Makanya kenapa disebut Gulungan Laut Mati? Karena dekat dengan Laut Mati seperti itu. Oke, jadi 7 gulungan pertama kali itu ditemukan tahun 1947. Jadi ada seorang gembala Palestina lagi menggembalakan, dia membayangkan mendapatkan harta karun. Karena cerita-cerita itu kan paling banyak pada masa itu. Tulisan apokaliptik kan, masih ingat ya. Lalu ketika dia menggembalakan, lalu dia
melihat ada gua-gua, dia ambil batu, dia lempar ke atas itu. Lalu dengan perang, ada sesuatu yang pecah. Nah yang pecah, ya jar ini ya, bejana ini ya, kalau saudara lihat ya, saya lagi cari kursor saya. Nah ini yang pecah, yang dihantam dari gua-gua yang tadi itu. Oke, ada penemuan surat Bar Kokhba, saudara lihat tahunnya ya. Lalu ratusan gulungan dan 15 fragmen, pecah-pecahan menyusul dari tahun 47 sampai tahun 56. Nah ini contohnya ya, seperti ini ya. Nah seringkali untuk mengambil gulungan laut mati di bukit itu, saudara lihat ya gua-gua ini. Wow, sulit, susah sekali. Tidak mudah, jadi orang mesti turun dari atas, lalu masuk gua ini. Memang hampir mustahil. Ini ada banyak gua ya, makanya disebut ini gua 3, ini gua 4, ini gua 41, ini ya. Nah, ini gua 42. Sudah bisa lihat ya. Ini di dalamnya seperti apa sih interiornya? Nah, seperti ini. Kalau dari dalam lihat keluar, nah bisa lihat ya laut mati itu seperti apa. Nah, biarlah saya matching sedikit ya. Saudara lihat ya. Makanya tanda panah itu bisa menolong saudara untuk bisa melihat. Nah, dalam gulungan-gulungan itu, salah satu penemuan terbesar itu adalah gulungan Yesaya. Jadi ini bisa menolong kita untuk bisa melihat bahwa Alkitab itu Tuhan pelihara ribuan tahun. Kalau orang menuduh Alkitab itu dipalsukan, nah ini gulungan laut mati itu menolong kita untuk bisa melihat beberapa ayat kitab dalam Alkitab itu betul-betul Tuhan jaga. Tapi bukan saja Alkitab yang ditulis ya, yang dalam Alkitab seperti kita Perjanjian Lama, bukan Perjanjian Baru ya. Tapi ada beberapa buku-buku yang lain seperti saya katakan tadi itu Bar Kokhba. Nah ini misalnya liturgi sakramen baptisannya orang Qumran seperti itu. Jadi gulungan-gulungan itu diawetkan ke dalam jar seperti ini. Ya, ditutup dan ingat hawa, cuaca, kekeringan tempat itu mengawetkan tulisan-tulisan gulungan-gulungan itu 2000 tahun. Jadi gulungan kitab apa saja yang ditemukan ya? Semua kitab PL kecuali Ester. Nah, misalnya kalau saudara lihat di situ ya, 1 itu guanya Qumran ya, itu ada tulisannya. Ada apokrif, ada pseudepigrafa, nanti saya terangkan. Ada komentari itu seperti tafsiran ya. Kayaknya Qumran ya, kita saudara lihat di situ. Ada koleksi-koleksi ayat Perjanjian Lama berdasarkan tema. Ada tulisan teks-teks sekte. Jadi bukan hanya Alkitab saja PL, tetapi beberapa kitab yang lain bahkan tulisan-tulisan yang macam-macam. Tapi ingat, tidak ada manuskrip Perjanjian Baru. Ini menandakan bahwa gulungan laut mati ini ada pada era sebelum Perjanjian Baru. Nah, banyak gulungan yang tidak utuh. Sebagian sudah hilang, tapi banyak yang jelas masih terbaca. Makanya saudara lihat ya di sini, tidak ada fasal, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Jadi kalau kita meributkan ininya huruf besar, ini pasal berapa ayat berapa, itu penambahan berapa abad kemudian. Saya teruskan ya, apa saja gulungan-gulungan? Ada naskah Alkitab, lihat ya Yesaya, Keluaran, penjelasannya, komentari, ya, tafsirannya, apokrif, bagian Alkitab yang diragukan. Lalu, nah di sini ada pseudepigrafa. Nah, saudara lihat yang saya lingkari warna merah ini, salah satunya adalah kitab Henokh. Pseudepigrafa yang tidak sebelumnya tidak diketahui banyak ya. Lalu dokumen komunitas. Nah, dari kelompok Palestina ada Mazmur Salomo. Ingat ya, ini bukan Salomo yang ngarang. Ingat ya, pelan-pelan. Saya mau tegaskan sama saudara, ini bukan Salomo yang ngarang, ini bukan Yosua yang ngarang, ini bukan Ayub yang ngarang, ini bukan Adam dan Hawa yang ngarang. Tapi penulisnya memakai nama samaran dengan memakai nama palsu. Ya, nanti saya terangkan kenapa ini disebut namanya pseudepigrafa. Ini ada buku Wahyunya Musa, Martinnya Yesaya, dan di sini kan ada namanya kitab Henokh.
Ya, terbatas waktu kita ya, agak cepat ya. Misalnya Wahyu, Esra dan Baruk. Jadi ternyata tuh banyak sekali, bikin pusing. Nah makanya by the way, jangan kaget nanti kalau muncul versi Indonesianya dan bisa viral lagi, ya harus dipahami seperti itu. Oke, jadi kitab Henokh yang paling lengkap itu bukan di gulungan laut mati, karena itu bentuk fragmen pecahan-pecahan, tidak utuh. Nah, kitab Henokh yang sekarang beredar ini dalam bahasa Indonesia itu berasal dari naskah Etiopik ya, bahasanya orang Ethiopia di sana. Nah, jadi tahun 1790 jadi petualang Skotlandia yang namanya James Bruce, dia bawa 3 salinan yang dia peroleh dari Ethiopia. Makanya namanya kitab Henokh ini dalam bahasa Ethiopia. Jadi dihadiahkan kepada rajanya, Raja Louis ke-15. Sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Perancis. 1 salinan diserahkan kepada Bodleian Library Oxford. Yang satunya disimpan diri sendirinya. Dan akhirnya diterjemahkan, disebar dan akhirnya menyebar dan akhirnya sekarang kita punyai. Ya. Dan itu tersebar apalagi masa pandemi seperti ini, orang butuh bacaan, lalu orang-orang Kristen mendapatkan entah dapat dari mana, lalu menyebarkannya, lalu membacanya dan akhirnya menimbulkan kebingungan. Dan akhirnya itu menjadi pertanyaan banyak orang. Itu sebabnya saya berusaha menerangkan ini kepada saudara. Jadi yang paling menarik adalah, nah ini yang paling menarik, kitab Henokh ini dikutip dalam kitab Yudas. Jadi ini yang bikin menarik, karena kitab-kitab yang lain, apokrif, historiografa nanti saya terangkan ya, itu ada beberapa yang hanya begitu saja. Tapi kitab Henokh ini dikutip dalam kitab Yudas. Ini yang bikin menarik. Dan ini yang bikin penasaran banyak orang dan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan orang Kristen. Nah, gimana sikap kita baca kitab ini? Apakah dianggap sebagai firman Tuhan? Kenapa? Lah, wong kitab namanya saja kitab Yudas menyalinnya. Lalu dimasukkan. Kan kitab Yudas kan firman Tuhan. Berarti kitab Henokh ini firman Tuhan. Dan itu yang menjadi pertanyaan yang muncul dalam pikiran orang Kristen. Apa boleh kita baca? Ya. Lalu kalau ini dimasukkan sebagian dalam kitab Yudas, lalu kenapa tidak sekalian aja kitab Henokh ini dimasukkan dalam kanon Alkitab kita? Ya. 66 kitab dalam Alkitab kita seperti itu. Oke, saya tunjukkan sekilas lagi tentang kitab Henokh ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Harus dipahami pengarang kitab Henokh ini itu tahun 250 sampai tahun 100 sebelum Masehi, sebelum Kristus. Berarti kitab Henokh ini bukan ditulis oleh Henokh yang dulu ada dalam kitab Kejadian, bukan Henokh yang menjadi kakek buyut Nuh yang dalam cerita Bahtera Nuh kita paham ya, bukan Henokh yang dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 18. Ingat, apokaliptik ini, sastra ini memakai nama samaran, nama palsu yang dihubungkan dengan orang-orang PL yang lama. Jadi ingat ya, sekali lagi, pengarangnya itu bukan Henokh, salah satu dari 2 orang yang naik ke surga tanpa mati. Yang satu Henokh, yang satu Nabi Elia. Tapi Henokh ini bukan penulis surat Henokh ini. Jauh. Lalu siapa yang ngarang? Saya balik lagi, ini di zaman tulis apokaliptik,
dan pengarangnya pakai nama samaran. Jadi kita tidak tahu siapa pengarangnya. Tapi beberapa kitab apokaliptik ini dipakai oleh gereja Katolik dan gereja Ortodok. Ya, banyak ya Ortodok ya. Ortodok Yunani, Ortodok Rusia dan sebagainya seperti itu ya. Ortodok Timur. Nah, tapi gereja Protestan, Pantekosta termasuk kita, gereja Anglikan, gereja Inggris menolak buku ini. Ya, buku-buku yang tadi itu loh, yang ditemukan, yang termasuk apokaliptik dan pseudepigrafa itu. Nah, nanti saya keluarkan daftarnya, mana yang ditolak dan mana yang diterima. Saya tunjukkan sama saudara habis ini. Nah, jadi begitu banyak buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis, diproduksi pada masa intertestamen 400 tahun itu tadi itu. Tapi buku ini tidak pernah diakui mendapatkan pengilhaman dari Roh Kudus, mendapatkan penginspirasi dari Roh Kudus seperti kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang kita pakai sampai sekarang, 66 kitab itu. Jadi tidak dianggap firman Tuhan. Jadi buat apa? Nah, kitab-kitab ini awalnya digunakan sebagai alat bantu untuk perenungan, devosi. Beberapa komunitas Yahudi yang, ingat ya, mereka tertekan pada waktu itu. Dilarang ibadah, raja-raja kafir mengejar-ngejar, bait suci dinajiskan. Makanya mereka perlu perenungan-perenungan devosi itu. Lalu muncullah tulisan-tulisan apokaliptik ini. Nah, salah satu contohnya adalah devosi ya, perenungan itu buku pseudepigrafa, The Assumption of Moses. Ini pengangkatan ceritanya Musa diangkat ke surga itu loh. Ya, kalau kita baca kitab Ulangan di penutup itu kan Musa kan mati. Memang Ulangan pasal terakhir kan diredaksi oleh Yosua. Nah mungkin kan Musa memang menulis kitab Ulangan, tapi ada yang meredaksi karena ada tambahan-tambahan. Misalnya kalau sudah baca dalam kitab Ulangan yang kita lagi Bible Class hari ini, minggu-minggu ini, buku ini atau batu itu masih ada sampai sekarang. Ya, misalnya tempat itu masih ada sampai sekarang. Nah itu tambahan, itu redaksi itu, tambahan ya. Nah sama seperti pasal terakhir, Musa mati di Gunung Nebo. Nah mungkin Musa menulis kematiannya sendiri. Nah saya balik lagi di sini ya. Nah orang kan pada masa itu kan curiosity apa ya, kepingin tahu, kepo, apa sih ceritanya Musa waktu mati itu. Nah, buku apokaliptik itu salah satunya The Assumption of Moses. Ini cerita bagaimana penghulu malaikat Tuhan namanya Mikael dengan iblis rebutan tubuhnya Musa. Dan itu yang dikutip dalam Yudas ayat yang ke-9. Ingat ya, Yudas cuma satu pasal. Nah, makanya buku-buku apokaliptik ini menjadi alat bantu devosi, perenungan orang-orang pada masa itu. Nah ingat, jadi di masa-masa seperti inilah mereka tertekan, raja kafir, dikejar mau dibunuh, menunggu Mesias belum datang. Beberapa kitab ditulis dan kitab Henok muncul di sini. Jadi kalau mau perhatikan di sini ya, ingat, kita mau cerita Nuh. Nah, ini kan kakek buyutnya, Henok kan kakek buyutnya Nuh. Berarti di sini. Jauh sebelum Abraham, jauh sebelum Daud. Nah, ini cerita masa Yesus. Jadi, beda waktu. Kitab Henok itu ditulis di sini. Oke lah, satu abad setengah sebelum Yesus. Sementara Henok yang dalam kitab Kejadian
ada di sini. Men, jauh. Beda waktu 4.000 tahun. Jadi harus dipahami ya. Beda jauh. Bukan Henoh. Kitab Henoh ini yang ditulis di sini, yang sekarang muncul ini bukan ditulis oleh Henokh yang hidup sebelum zaman Erba yang diangkat Tuhan ke surga. Jadi pahami dengan jelas, beda waktunya jauh, ribuan tahun. Terus ya, beda jauh, beda waktu, beda situasi, beda tempat. Nah, buku pertama Henokh ini seperti saya katakan tadi tuh, versi lengkapnya versi Ethiopia. Nah, buku Henokh ini digolongkan dengan pseudepigrafa dan tidak termasuk dalam kanon Alkitab PL Perjanjian Lama 39 kitab, dan tidak termasuk dalam kanon Alkitab Perjanjian Baru 27 kitab yang kita punyai. Muncul lagi kata pseudepigrafa itu opo. Ingat ya tadi itu ya. Saya tunjukkan sama saudara. Jadi ini buku-buku yang ditolak dalam masuk kanon pseudo. Pseudo itu palsu. Grafe, tulisan, kitab. Buku palsu, kitab palsu, tulisan palsu. Kenapa palsu? Ingat ya tadi itu. Karena waktunya, bukan penulisnya. Kenapa disebut palsu? Makanya kenapa? Karena bukan namanya pakai nama samaran, bukan nama sesungguhnya, dan waktunya beda jauh, makanya disebut buku palsu. Jadi by the way, kitab Henokh ini tergolong kitab palsu. Harus dipahami ya, kitab palsu. Nah, ada lagi buku-buku yang ditolak, yang berikutnya adalah apokrif. Yang tadi itu saya munculkan tadi itu ya. Nah, apokrif ini kitab-kitab yang tersembunyi. Oke, pelan-pelan, coba memahami sedikit ya. Jadi 15 kitab apokrif dan pseudepigrafa di masa 250 sebelum Masehi sampai tahun 100. Pelan-pelan ya. Yang paling banyak Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Sirah. Yang cukup banyak ini Baruch, surat Nabi Yeremia, tambahan Ester, Kidung 3 Pemuda yang terkenal dengan nama Doa Sa'ar-Syariah, Susana, Bel dan Naga, 1-2 Makabe, yang sedikit itu 1 Esdras, 2 Esdras, 2 Manasya. Nah, pseudepigrafa, buku palsu, itu Mazmur 151. Jadi kalau saudara nanti kalau saudara sekolah Alkitab belajar ya, pasti saudara dengar, ngerti itu. Tapi yang jemaat awam lalu dimunculkan lagi Mazmur 51. Nah, saya katakan itu lagu lama. Ya. Karena ini termasuk kitab palsu, buku palsu, tulisan palsu. 3 Makabe, 4 Makabe termasuk isi di situ. Nah, pseudepigrafa termasuk pilihan ya. Ini tahun 200 sampai sebelum Masehi sampai 200. Lihat ya. Nah, 1 Henokh ini yang kita fokus di sini. Nanti muncul lagi Mazmurnya Salomo, surat Aristeas, orakelnya Sibil, kitab Adam dan Hawa, wasiat 12 bapak-bapak orang Yahudi ya, orang Israel, 12 suku itu, kitab Yobel, Makabe, 3-4 Makabe maksudnya, Assumption of Moses tadi itu ya, Baruk dan Yesaya mati syahid. Nah, kategorinya ya. Jadi buku-buku ini yang dimaksudkan sebagai sejarah apokrif dan pseudepigrafa tadi itu, 1 Esdras, 1 ke Makabe, 2 Makabe. Nah, kalau fiksi, ingat ya, fiksi itu apa? Kayak Superman, Batman, itu fiksi. Nah, di Alkitab, dalam dunia kekristenan ada yang fiksi seperti ini. Tobit, Judit, surat Aristeas, Susana, Bel dan Naga, 3 Makabe, Sibil, Oracles. Nah, termasuk kategori sastra hikmat itu Sirach dan Kebijaksanaan Salomo. Nah,
Yang Henokh yang kita pelajari ini termasuk apokaliptik dan 2 Esdras. Sekarang apa kata Tuhan Yesus tentang kitab-kitab ini? Ya, saya mau bawa saudara ke dalam dunia perjanjian baru. Saudara harus memahami pada zaman Tuhan Yesus, kanon perjanjian lama 39 kitab PL yang kita pegang sekarang, yang dipegang juga sama orang Israel, itu tidak dipermasalahkan. Jadi buku-buku tadi itu, daftar tadi itu tidak dimasukkan. Lihat ya, kesaksian Tuhan Yesus atas kanon PL. Ini kata Tuhan Yesus dalam Lukas 24 ayat 27. Ayo saya bacakan ya. Lalu berhenti dulu. Jadi ini ceritanya waktu Yesus bangkit, lalu bertemu dengan 2 orang dari Emmaus, lalu Yesus bersama-sama mereka, di tengah-tengah mereka. Di tengah kebingungan itu, ayat ini muncul. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka, 2 orang dari Emmaus itu, apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus. Dari seluruh kitab suci, ingat masih BL ya. Mulai dari kitab Musa dan kitab segala nabi. Oke, kita pelan-pelan. Jadi Alkitab versi perjanjian lama, versinya orang Ibrani, itu sama persis dengan kita. Yang isinya sama, kitabnya sama. Yang membedakan itu adalah susunannya, urutannya. Jadi mereka bagi dengan Torah. Nah, Taurat Musa kita bilang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kita kan PA sudah sampai kitab Bilangan ya. Kita PA sudah sampai kitab Ulangan. Nah, ini urutan yang pertama. Lihat balik lagi. Mulai dari kitab Musa itu namanya Taurat. Ya. Nah, lalu kitab nabi-nabi, saya balik lagi di sini. Dan segala kitab nabi-nabi. Nah, makanya beda susunannya. Kalau orang Israel, nabi itu terdiri dari mana? Yosua, Hakim, Samuel, Raja-Raja, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan 12 nabi. Nabi kecil ya. Bukannya badannya kecil tapi kitabnya tipis. Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Nah, kalau kita kan Maleaki, nabi-nabi kan ditaruh paling belakang. Tapi orang Israel beda di tengah. Nah, kitab yang berikutnya namanya Ketuvim. Torah, Neviim, Ketuvim. Tulisan-tulisan. Dan yang paling utama itu adalah Mazmur, paling besar, paling tebal. Nah, termasuk tulisan itu adalah Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Ester, Daniel, Esra, Nehemia, Tawari, 1-2 Tawari. Nah, ini susunannya agak beda sama kita ya. Nah, makanya 3 ini, Torah, Neviim, Ketuvim, dikasih akronim Tanakh. Ya, Torah, Neviim, Ketuvim. Ini akronimnya. Nah, ini kitab orangnya Israel, kitab PL. Cuman mereka percaya PL saja ya. Jadi sadari dalam kanon PL sebelum masa Tuhan Yesus itu sudah 400 tahun sebelum Yesus selesai. Berarti sudah 2400 tahun yang lalu orang Israel pun dalam kanon Masoret ini tidak memasukkan buku-buku tadi itu. Yang saya sebutkan tadi itu, daftar tadi itu. Karena tergolong apokrif, kitab tersembunyi, dan kitab palsu. Oke ya, saya mau tunjukkan sama saudara. Nah, Alkitab Perjanjian Lama versi internasional, versi Inggris, Indonesia, ini internasional kita ya. Sama isinya, tapi beda pembagiannya. Isinya sama, beda pembagian, beda susunan, tapi jumlahnya sama. Oke, jadi sekarang ini kata Tuhan Yesus, Lukas pasal 22 ayat 44. Iya, Tuhan Yesus ya. Ia berkata kepada mereka, ini ingat ya, saya pergi lagi. Ini kesaksian Tuhan Yesus atas kanon PL 39 kitab itu. Iya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, Taurat Musa. Nah, itu Taurat. Kitab nabi-nabi, paham? Dan kitab Mazmur, tulisan-tulisan. Jadi Yesus saja mengakui seperti ini. Pelan-pelan. Terus ya, ini kan kitab yang tadi tuh. Ayo kita sekarang baca kitab Lukas 11 ayat 51. Tuhan Yesus berkata apa? Mulai dari darah Habel. Kitab yang pertama, Kejadian. Nah, darah Habel itu Kejadian pasal 4 ayat 6. Dan kepada darah Sakaria. Itu kitab terakhir. Kita Tawarikh. Lihat ya, saya munculkan lagi. Kitab pertama Kejadian ditutup dengan Tawarikh dalam kanon PL versi Ibrani. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah di rumah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semua itu akan dituntut dari angkatan ini, orang Israel yang tidak percaya. Jadi Yesus saja menegaskan dengan tegas kepada kita, dia mengakui memakai Torah, Nebiim, Ketuvim, Kejadian sampai Tawarikh, PLI Israel. Kalau kita Kejadian sampai Maleaki, sama isinya seperti itu. Nah, pseudepigrafa, saya mau bikin perbandingan ya. Nah, di masa kanon perjanjian baru, ingat tadi itu kan perjanjian lama. Di masa perjanjian baru pun ada banyak kitab-kitab palsu. Jadi jangan kaget Bapak Ibu Saudara, di PL juga banyak kitab palsu, di PB juga banyak kitab palsu. Apa saja buku-buku yang ditolak? Injil Thomas ya, abad kedua, cerita mujizat kecilnya Tuhan Yesus. Saya agak cepat ya, karena kita terbatas waktu kita. Injil Ebionit, menekankan Taurat Musa, menolak keilahian Yesus, menolak Yohanes Pembaptis, hanya terima satu Injil. Nah, ini kan cerita-cerita yang muncul-muncul sekarang kan. Apalagi Injil Petrus. Nah, ini sama pseudepigrafa. Kenapa? Petrus sudah mati abad pertama, ini muncul abad kedua. Nah, ini doktrinnya dosetis ya, menolak Yesus mengajarkan apa? Pilatus tidak bersalah, yang salah orang Yahudi. Yesus hanya pingsan. Tapi dia ada rasa sakit, penderitaan di salib tidak ada. Ini sesat ini saudara. Makanya kita palsu ya. Yesus hanya berkata, mengapa kuasa meninggalkan aku? Kan Eloi, yang betul kan Eloi lama sabachthani. Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini kisah saudari Yesus hasil perkawinan Yusuf dan Maria. Apalagi Injil Yakobus abad kedua mengajarkan penyembahan Maria. Maria dilahirkan usia kandungan 7 bulan. Maria melahirkan Yesus umur 16 tahun. Hiperbola, melebih-lebihkan cerita kelahiran Tuhan Yesus. Injil Ibrani ya, sama seperti Injil Ebionit, menolak surat Rasul Paulus, penampakan Yesus kepada Yakobus. Roh Kudus disebut ibu kita, bukan ibu Kartini ya, ibu kita. Roh Kudus disebut ibu. Nah, sama seperti sekarang ada doktrin yang baru muncul seperti itu. Apalagi mempermasalahkan baptisan Tuhan Yesus. Nah, suara Bapa ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Lain. Suaranya apa? Suara Bapa, anakku seperti yang sudah-sudah nabi-nabi katakan, aku menunggu engkau dan dalam pundakmu akan terjadi semuanya. Dan supaya aku dapat beristirahat dalam engkau, sebab engkaulah anak yang sulung selama-lamanya memerintah. Injil Mesir, ceritanya mau mendukung perkataan Yesus pada murid Yesus, tapi menolak ajaran Tritunggal.
kisah diskusi antara Salome dengan Yesus. Ada Injil Nazaret ya, penyembuhan Yesus dengan kata-kata yang berbeda dari 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes beda ceritanya. Ribuan orang bertobat waktu Yesus berkata, "Bapa, ampuni," disalib itu. Karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Ceritanya beda. Yohanes Pembaptis disebut imam besar. Ya, memang keturunannya tapi bukan imam besar. Nah, cerita beda versi anak muda yang kaya. Nah, cerita Injil Filipus misalnya berbau gnostik, Neoplato ya, filsafat-filsafat seperti itu. Cerita tentang kuasa-kuasa. Injil Thomas, dialog Thomas dengan Yesus. Injil Matias, pengaruh gnostik juga ya, filsafat juga ya. Injil Yudas, kesedihan Yudas berkhianat. Surat-surat rasul-rasul. Jadi ini dongeng-dongeng, ingat dongeng-dongeng tentang Tuhan Yesus mulai dari rahimnya Maria seperti apa. Ada apokrif Yohanes, ini dialog murid-murid Tuhan Yesus sesudah kebangkitan. Jadi cerita-cerita tambahannya nggak ada dalam kitab Injil. Dan kitab Injil kebenaran. Temanya tentang sukacita dari Bapa, kebenaran melalui kuasa dari firman-Nya atau logos. Ini tadi itu kitab-kitab palsu, pseudepigrafa, kitab yang tersembunyi. Bukunya Barnabas ya, dikutip sama Clement sama Origen. Ini bapak gereja. Ada beberapa cerita mistik dan alegoris ada di situ. Buku Korintus, tapi bukan Paulus yang menulis ya, tahun 96, ditulis oleh Clement, bapak gereja, dibaca orang Korintus. Ceritanya masalah gereja lokal. Surat 2 Clement ya, seringkali disebut surat 2 Korintus dari Clement. Shepherd Hermas. Nah, ini yang terkenal ya. Kalau saudara pernah cerita-ceritanya Musafir yang jadi komik, yang jadi film sekarang ini diambil ceritanya dari sini ya. Nah, lalu Didake, ajaran 12. Ya, doktrin kekristenan dikarang Alexander dan Athanasius, dianggap punya otoritas karena pengajarannya bagus. Tapi tetap ditolak masuk kanon. Injil Nubuatan Rasul Petrus. Ingat ya, tahun 150. Kalau 150 ingat, Petrus saja sudah meninggal. Mati, martir. Siapa yang ngarang? Palsu. Isinya nubuatan ya. Tapi ini masuk dalam kanon Murtarion ya. Tapi pada akhirnya ditolak. Nah, ceritanya menggambarkan cerita surga dan neraka. Ingat ya, orang kan kepingin tahu. Nah, kisah Rasul Paulus dan Teda, ini cerita wanita yang bertobat di Iconium. Surat-surat Laodikia ya, Jerome menerimanya tapi tidak bisa masuk kanon. Dasarnya isi dari Kolose pasal 4 ayat 14. Injil orang Ibrani ya, isinya tentang Injil yang benar dan Injil dari Maros. Mengklaim seolah-olah yang paling betul, lebih betul dari Injil Matius. Apalagi bukunya Polikarpus. Memang Polikarpus itu muridnya Yohanes, tapi tidak bisa masuk kanon. Mutu keyakinan dan isinya meragukan. Buku 7 Rasul dari Ignatius. Dan ini ajaran-ajaran dalam Perjanjian Baru. Dan kesatuan gereja yang ada dan kelihatan. Tenang, melengger ya saudara ya, banyak. Kenapa masih ditolak? Ingat ya, tidak mengutip ayat-ayat dalam PL yang pertama. Ajarannya enggak betul. Membingungkan gereja mula-mula abad kedua ketiga. Pengarangnya palsu, diragukan. Isinya dan ayatnya tidak fokus pada keselamatan, pembenaran karena iman. Lalu apa baiknya buku ini? Ada baiknya. Membuktikan bahwa 27 kitab dalam Perjanjian Baru kita itu yang betul. Nah, bisa membedakan mana yang betul, mana yang salah. Doktrin yang betul, ajaran yang betul, yang salah yang mana. Seperti itu. Dan ingat, penyebaran Injil semakin meluas, semakin diuji kebenarannya. Makanya ini yang menolong kita di masa kini. Karena banyak kitab yang muncul sekarang ini. Injil Yudas, Injil Barnabas, Injil Thomas, diklaim ini asli. Ingat ya, jangan kaget. Dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat terus
Ini lagu lama, cerita lama ini. Dan sekarang muncul lagi dan bikin bingung banyak orang Kristen. Itu sebabnya saya kepingin menjawab dan menolong saudara. Oke, seperti saya katakan tadi itu ya, daftar perbedaan di kanon Alkitab itu dalam beberapa kelompok Kristen, Yahudi dan Kristen itu berbeda. Oke, coba lihat ini ya. Kita mulai dengan 39 kitab PL. Orang Israel, orang Yahudi, lihat yang warna kuning, mereka hanya mengakui. Nah, orang Yahudi hanya mengakui 39 kitab. Mereka tidak mau mengakui 20 kitab perjanjian baru. Nah, kita gereja Protestan, Pantekosta, Anglikan, sebetulnya Katolik dan Ortodoks juga memulai dari sama persis ya. Kita percaya yang PL dan PP yang kita punyai, 66 kitab ini. Tapi ada kitab apokrif yang saya terangkan tadi itu loh. Tobit, Judit. Ingat ya, ini kan fiksi. Itu sebabnya kita tidak mengakui ini bukan inspirasi dari Roh Kudus. Ini kitab yang tersembunyi, tapi bukan firman Tuhan. Nah, Katolik baru memasukkan buku-buku kitab apokrif ini. Lihat ya, bukan dari awal loh, tapi baru tahun 1546. Dan 1-2 Makabe apokrif yang berikutnya disebut Deuterokanonika. Nanti saya terangkan. Ya. Kalau kita bilang apokrif, tapi mereka bilang buku ini adalah Deuterokanonika. Kanon kedua. Kita bilang tidak ada kanon kedua. Tapi mereka ingat ini bukan dari awal, baru abad ke-16. Jadi mereka tidak pakai buku ini dari abad pertama sampai abad ke-15. Dengarkan baik-baik. Baru diterima sebagai kanon dalam konsili itu abad ke-16. Nah, kalau Ortodoks Timur dan beberapa yang lain, mereka sama mulai menambahkan Esdras, Manasye. Orang Katolik bilang ini bukan kanon kedua, tapi ada dalam lampiran. Ya, pseudepigrafa, buku palsu itu disebut apokrif, mereka bilang Katolik. Ingat ya, ini Katolik. Tapi ada dimasukkan dalam lampiran. Nah, Ortodok bilang Esdras, Manasye termasuk buku pseudepigrafa, buku palsu itu mereka pakai sebagai apokrif. Nah, lihat ya, saya keluarkan dari panah ini. Buku palsu, ada 60 buku palsu, termasuk buku 1 Henok. Orang Yahudi, orang Protestan, orang Katolik, dan orang Ortodok pun menganggapnya sebagai ini buku palsu. Sekarang bisa paham? Oke, saya terangkan kan, saya mau bilang apa sih Deuterokanonika. Ini bedanya ya, beda pemahaman Kristen dan Katolik dan Ortodok ya. Lihat ya, kita sebut namanya apokrif, buku tersembunyi. Tapi mereka sebut Deuterokanonika. Kita bilang kitab tersembunyi, ini kanon kedua. Karena alasannya, singkat ya saya katakan. Kalau kita gereja, kita orang Kristen, kita bilang seperti ini. Dulu gereja hanya menyadari, karena Roh Kudus itu yang menentukan yang mana yang asli dari Tuhan, yang masuk dalam kanon perjanjian baru 27 kitab, dan mana yang bukan dari Tuhan, bukan dari Roh Kudus. Karena gereja hanya menyadari. Nah, bedanya prinsipnya adalah kalau Katolik dan teman-teman kita orang Ortodoks yang lain, Katolik secara khusus mengatakan bahwa gereja itu penentu. Jadi gereja yang menentukan Alkitab, kanon itu. Kenapa? Salah satu alasannya adalah kita perjanjian lama
kanon Perjanjian Lama ketika diterjemahkan dalam Septuaginta, ya, abad kedua sebelum Kristus, mulai memasukkan buku-buku apokrif tadi itu dan pseudepigrafa tadi itu. Dan itu sebabnya alasan inilah yang dipakai dulu dalam penganonan Septuaginta, Alkitab Ibrani, bahasa Ibrani terjemahkan dalam bahasa Yunani, memasukkan buku-buku apokrifa ini tadi itu. Dan itu sebabnya itu yang dipakai. Tapi Kristen tidak pakai. Kristen kita memakai hanya sama-sama persis seperti versi Ibrani orang Israel. Karena prinsipnya di sini yang kuat di sini. Kita hanya menyadari dari Roh Kudus yang menentukan. Prinsipnya beda. Di sini gereja yang menentukan. Terus ya, sekarang kita bahas kitab Henokh. Jadi semua aliran, ingat ya, balik tadi tuh. Semua aliran, Yahudi, Protestan, Anglikan, Pantekosta, Katolik, Ortodok pun menganggap bahwa kitab Henokh ini buku palsu. Bukan kanon. Ya. Hanya pengikut gereja Ortodok Ethiopia, ya, TWHD dan TWHD Ortodok Eritrea itu menganggapnya kanon. Kelompok inilah yang menganggap. Kenapa? Kalau kita sekali lagi ya, kita kan orang Pantekosta Protestan. Kenapa buku-buku tadi itu dianggap tidak bisa masuk? Yang pertama, tidak ada otoritasnya, bukan mendapat wibawa dan otoritas dari Allah sebagai firman Tuhan. Teologinya salah, palsu. Mana buktinya? Lihat ya, misalnya dua Makabe saja. Ini contoh saja ya. Mengajarkan purgatori, api penyucian. Jadi gini loh. Kalau orang Kristen berdosa, mati dalam dosa, dosanya banyak, itu sebabnya dia masuk neraka. Tapi nggak selamanya. Setelah suci, disucikan di neraka api penyucian itu, bukan neraka, seralat ya. Sesudah orang Kristen mati, masuk ke dalam api penyucian seperti ya, sama seperti neraka itu. Nah, dalam api penyucian itu setelah selesai dosanya disucikan dengan cara apa? Nah, ini di sini salah satunya. Kenapa ada doa untuk orang mati yang dilakukan oleh saudara kita yang di luar Kristen ya? Misalnya Katolik dan sebagainya itu mendoakan orang mati. Karena doa itu membantu lepas dari purgatori ini. Nah, karena kalau kita kan jelas, kalau sudah mati nasibnya ditentukan. Kalau di neraka, kalau surga saya surga. Seperti itu. Nah, yang kedua, teologinya kenapa? Keselamatan karena perbuatan. Lihat ya di sini. Lebih baik doa benar dan sedekah jujur daripada kekayaan lalim. Kenapa? Sedekah melepaskan dari maut, kematian neraka. Sedekah itu menghapuskan setiap dosa. Nah, Alkitab bilang yang bisa menghapus dosa itu siapa? Darah Yesus. Perbuatan baik kita tidak bisa menghapus dosa. Makanya kenapa buku ini tidak masuk? Karena teologinya palsu. Apalagi? Tidak ada klaim inspirasi dari Roh Kudus. Ya, ilham Roh Kudus tidak ada. Kekurangan karakter yang dinamis. Kenapa? Buku yang satu dengan buku yang lain, dengan buku yang dalam kanon kita, doktrinnya beda, saling menentang. Nah, dicurigai sejarah penerimaannya. Memang ada yang berkata, loh kenapa dulu kok diterima di Septuaginta? Ingat, karena itu penambahan sesudah kanon PL. Lalu kenapa sih buku ini lalu punya apa nilainya? Nah, bagi kita bisa paham ya, kita bisa belajar apa? Kira-kira sejarah intertestamental yang saya mengajar itu, yang warna merah tadi itu, yang 400 tahun itu ada apa? Nah, kita tahu ceritanya di situ ya, buku-buku ini.
Sekte-sekte. Jadi kita tahu Farisi, Saduki, Eseni, kelompok Herodian, kelompoknya Qumran. Kita bisa tahu cerita itu muncul yang menjadi latar belakang dalam Perjanjian Baru itu muncul dari cerita-cerita ini ya, sejarahnya. Ya, keyakinan teologis pada masa itu gimana tentang cerita malaikat ini yang paling banyak ya. Mereka suka cerita mistik-mistik gitu. Nah, latar belakang leksikal ya, masa yang akan datang, bentuk sastra, surat atau buku, tulisan para rabi pada masa itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan besarnya ini. Loh, kalau tahu buku ini buku palsu, lalu kenapa Yudas mengutip buku palsu ini? Kitab Henok. Ini pertanyaan banyak orang. Ya, faktanya kenyataan kan, kitab Henok itu kitab palsu. Tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tidak punya otoritas wibawa sebagai firman Tuhan. Lihat ya, Henok, surat Yudas mengutip kitab Henok. Henok sebagai nabi. Yudas pasal 1, cuma satu pasal ayat 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kalau kita berkata jeder, kok ada? Ya, apa jawabannya? Sekali lagi ya, saudara dan saya harus memahami kutipan kitab Yudas dari Henok ini bukan satu-satunya dalam Alkitab. Sekali lagi, bukan satu-satunya yang mengutip sumber dari luar Alkitab. Dari di luar PL. Kadang-kadang misalnya Paulus atau Petrus mengutip Injil. Tapi ini mengutip kitab lain. Bukan mengutip PL, bukan mengutip kitab sesama kitab, tapi mengutip kitab yang berbeda. Apalagi kitabnya orang palsu. Tapi ingat, bukan Yudas saja, sekali lagi, bukan Yudas saja yang mengutip. Siapa? Paulus. Paulus dalam surat Titus juga mengutip nabi mereka sendiri. Nabi siapa? Ingat ya, Titus diutus jadi gembala di Pulau Kreta. Dan di surat Titus ini, surat Paulus kepada Titus ini, surat penggembalaan ini, Paulus mengatakan dia mengutip nabi mereka sendiri. Jadi nabi Pulau Kreta dikutip. Oke, apa ayatnya? Ayo kita baca ya, Titus 1 ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Siapa yang dikutip? Nabi siapa yang dikutip oleh Paulus? Namanya Epimenides. Ya, Epimenides. Siapa ini? Epimenides ini dari Knossos, dari Pulau Kreta. Dia seorang penyair, filsuf, tapi juga peramal. Abad ke-6 sebelum Masehi. Abad ke-6 sebelum Kristus, sebelum Paulus. 600 tahun sebelum Paulus, dan suka mitologi. Jadi surat Titus ini mengutip seorang peramal kafir yang suka mitologi dan suka mitos. Nah, pertanyaannya, apakah Paulus, apakah Alkitab, apakah Allah setuju dengan mitologi atau mitos? Jelas sekali tidak. Bahkan Alkitab, apakah Alkitab mengajar mitologi mitos? Tidak, tegas. Alkitab bahkan juga menentang. Ya, 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4, agar mereka jangan mengajar, tegas ya, ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng, dengan mitos, mitologi. Jadi tegas ya. Nah,
mengutip tulisan di luar Alkitab, PL dan yang lain, bukan berarti kita harus memberikan otoritas. Kalau gitu buku Henokh, kalau gitu bukunya Epimenides itu sejajar sama Alkitab. Enggak. Yudas tidak sedang mengendorse bahwa bukunya Henokh itu betul semuanya. Sama seperti Paulus bilang tadi tuh. Paulus tidak berkata omongan Epimenides ini yang paling betul semuanya. Hanya bagian tertentu itu yang paling betul. Ya, yang dikutip yang tadi itu yang paling betul. Jadi menarik ya. Tidak ada sarjana Alkitab yang percaya bahwa kitab Henokh itu ditulis Henokh di kitab Kejadian. Ingat ya, kitab ini kitab palsu. Ditulis 4.000 tahun kira-kira ya setelah Henokh tidak ada. Dan itu ingat, kitab ini ditulis tahun 110 190 sebelum Masehi. Berarti orang Kristen tahun 33 60-an lalu Yudas mengutip ini, tahu buku ini. Ingat ya, devosi, perenungan. Mereka tahu buku ini. Berarti ada dua kemungkinan jawabannya. Yang pertama, ingat ya, Yudas menulis surat Yudas. Roh Kudus memberikan inspirasi kepada dia sehingga Yudas menerima informasi tentang Henokh yang ngomong tadi itu yang dikutip langsung dari Tuhan. Dan kebetulan itu ada dalam kitab Henokh. Ini yang pertama. Atau yang kedua, surat Yudas dia sedang mengutip tradisi lisan. Ya, ingat ya, dunia timur kan biasa selalu ada namanya oral tradition, tradisi yang dari mulut ke mulut. Nah, nubuatan Henokh itu menulis tradisi lisan ini dan dia mengutip dalam ilham itu. Oke, yang pasti Yudas dia mengutip dengan inspirasi Roh Kudus dan ilham Roh Kudus. Entahkah dia mengutip, entahkah dia dengar sendiri dari Tuhan, tidak akan memengaruhi doktrin pengilhaman Alkitab secara negatif. Jadi kalau Yudas mengutip, dia hanya menegaskan. Kalau betul-betul mengutip, dia cuma menegaskan kebenaran dari nubuatan itu, tapi tidak mendukung kitab Henokh semuanya. Jadi analoginya sama ya. Ketika Paulus mengutip filsuf, peramal, mitologi, bukan berarti Paulus setuju dengan semuanya. Nah, ini bagian terakhir hari ini. Apa yang harus dilakukan dengan kitab Henokh yang kita baca, yang kita lihat atau dibagikan? Lalu sekarang saudara kepo, mau lihat mau download mau baca Ini ya, bagi orang Kristen, saudara dan saya harus anggap kita Henokh dan kitab-kitab yang lain tadi itu apokrif dan pseudepigrafa harus dianggap sama seperti itu. Ingat ya, beberapa bagian dari kitab apokrif itu betul, tapi bagian besar salah. Doktrinnya salah, sejarahnya tidak akurat. Nah, kalau saudara tetap memutuskan saya mau baca, anggap itu sebagai novel, fiksi, karangan rohani, kayak cerita Batman, Superman itu, ya, Spider-Man. Nah, jangan menganggap buku ini dibaca sebagai firman Tuhan yang diilhami seperti Alkitab tanpa salah, sempurna, jelas dan berwibawa seperti 66 kitab Perjanjian Lama dan Baru, Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya sarankan baca. Kalau saudara ngotot baca dengan hati-hati, waspada. Kalau saudara mulai terpengaruh dengan kata-katanya, stop. Jangan dibaca lagi. Pastikan saudara setiap hari mengikuti dengan teratur, membaca dengan teratur Alkitab atau firman Tuhan yang dalam 66 kitab itu setiap hari.
bukan baca kitab yang tadi itu melupakan Alkitab. Ingat ada pepatah, you are what you eat. Ini kita. Kalau kita makannya junk food, kalau kita makanan sehat, apa yang kita makan itu mencerminkan diri kita. Kalau kita makanan rohani kita apa? Firman Tuhan, Alkitab, yaitu diri kita. Kalau saudara suka dengan cerita penglihatan, cerita tentang yang fiksi-fiksi yang seperti itu, ya itulah hidup saudara. Ingat ya, rohani kita perlu makanan dari firman Tuhan dalam Alkitab, yang terutama dan harus kontinu tiap hari. Dan kalau saudara tetap memutuskan membaca novel rohani seperti ini dan mengabaikan Alkitab dan dibaca lagi, berarti engkau sudah salah jalan, berarti engkau sudah tersesat. Ingat ya, bagaimana saudara bergantung dengan apa yang saudara makan. Jasmani saudara dikasih makan apa, rohani saudara dikasih makan apa, seperti itu. Nah, beberapa orang Kristen sudah mulai menyimpang karena lebih menyukai novel rohani ini lebih dari Alkitab. 66 kitab dalam kanon PL dan PB. Meskipun menyenangkan menjelajahi buku-buku ekstra Alkitab ini seperti novel rohani ini, yang sudah ditulis 6.000 tahun, ini karya bagus, nah, silahkan. Tapi investasi membaca firman Tuhan 66 kitab itu lebih penting. Pikirkan apa yang menjadi makanan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang hamba terangkan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya kasih dan kemurahan-Mu boleh memberkati kami semuanya. Berkati kami di masa pandemi ini, berkati sidang jemaat-Mu semuanya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita oleh Tuhan, pekerjaan kita oleh Tuhan, diberkatilah rumah tangga kita oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan kita oleh Tuhan, berkatilah anak cucu menantu kita oleh Tuhan, berkatilah studi dan masa depan dan semuanya oleh Tuhan. Berkatilah rohani jasmani melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Berkat dari Bapa Putra Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Minta kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita semuanya. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa memberikan persembahan ya.